Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endra Setiawan. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2283220033. Di sini saya ingin menjelaskan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional dengan dosen pengampu Muhammad Fatur Rahman. Baik, yang pertama itu menganalisis tentang aliran dalam pendidikan keguruan. Yang pertama itu ada aliran realisme. Aliran realisme ini suatu aliran filsafat yang memandang bahwa objek-objek pengetahuan yang diketahui nyata dalam dirinya sendiri, terlepas dari kesadaran atau pengetahuan manusia. Aliran ini berakar pada pemikiran yang menekankan bahwa realitas terdiri dari dua fisik dan dunia rohani yang dapat dikenal sebagai dualitas. Definisi realisme ini dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa objek indera adalah nyata dan ada secara independen tanpa bergantung pada pengetahuan atau kesadaran manusia. Dalam konteks pendidikan, realisme berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan pencarian kebenaran melalui pemahaman terhadap dunia fisik yang terus berubah. Di mana karakteristik realisme ini, yang pertama itu dualitas. Dualitas ini mengandung bahwa realitas terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan rohani. Ini menunjukkan bahwa ada dimensi material dan non material dalam memahami dunia. Dan yang kedua, objektivitas. Realisme menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan dan pengalaman nyata, bukan pada spekulasi atau ide-ide abstrak. Yang ketiga, pragmatisme. Dalam pendidikan, realisme berfokus pada penerapan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dan yang keempat, keterkaitan dengan ilmu pengetahuan. Realisme ini seringkali berhubungan dengan pendekatan ilmiah, di mana pengetahuan diperoleh melalui metode empiris dan penginderaan. Nah, selanjutnya itu ada aliran idealisme. Idealisme ini aliran filsafat berpendapat bahwa realitas yang paling mendasar adalah ide atau gagasan. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada di dunia fisik adalah manipulasi dari ide-ide yang ada dalam pikiran. Aliran ini menekankan pentingnya pikiran, jiwa atau roh dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kebendaan. Karakteristik idealisme ini, yang pertama, pentingnya ide. Nah, idealisme menganggap bahwa ide adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Semua bentuk realitas dianggap sebagai manipulasi dan ide-ide tersebut dari ide-ide tersebut. Fokus pada pikiran. Nah, yang kedua itu fokus pada pikiran. Aliran ini menekankan bahwa pikiran dan kesadaran manusia memiliki peran
sentral dalam memahami dunia realitas yang tampak hanyalah bayangan dan ide-ide yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu keterkaitan dalam pendidikannya itu dalam konteks pendidikan, idealisme ini mendorong pengembangan karakter dan moralitas serta menekankan pada pengajaran nilai-nilai dan ide-ide yang dianggap universal. Selanjutnya itu ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak lama. Yang mana aliran ini percaya bahwa pendidikan harus memberikan kestabilan dan memilih nilai-nilai yang diuji dan jelas. Yang selanjutnya itu aliran perennialisme. Nah, perennialisme ini adalah aliran pendidikan yang muncul pada abad ke-20 yang berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap abadi dan universal. Istilah general itu berasal dari kata yang berarti abadi atau kekal. Dan aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus mengarah pada pemahaman nilai-nilai kebenaran yang jelas dan absolut, serta menghubungkan pengetahuan dengan tradisi yang telah teruji sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya ada aliran pragmatisme. Nah, aliran pragmatisme ini aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran dari suatu ide atau teori ditentukan oleh manfaat dan kegunaannya dalam praktek. Dalam panduan ini, dalam sesuatu dianggap benar jika dapat memberikan hasil yang positif dan berguna bagi kehidupan manusia. Nah, itu aliran pragmatisme. Selanjutnya itu ada aliran yang selanjutnya itu aliran rekonstruksialisme. Aliran ini adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berupaya merombak tata susunan nama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Nah, istilah ini berasal dari kata rekonstruksi yang berarti penyusunan kembali. Dalam konteks pendidikan, rekonstruksialisme ini berfungsi untuk merubah sosial dan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis melalui pendidikan. Selanjutnya ada aliran pragmatisme. Ini aliran filsafat yang muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang cenderung kaku dan berfokus pada metode pengajaran formal. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dengan memperhatikan minat dan kebutuhan mereka. Berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat dinamis dan relevan dengan pengalaman hidup siswa serta berorientasi pada pengalaman kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan ada aliran positivisme. Nah, aliran ini yang menekankan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris dan metode ilmiah. Aliran ini berfokus pada fakta-fakta yang diamati dan diuji serta menolak spekulasi metafisik
atau teologis. Positisme ini berakar pada pemikiran Agusti yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan harus berlandasan pada observasi dan eksperimen. Dan yang terakhir itu ada aliran empiris. Aliran filsafat ini yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Dalam pandangan ini, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan serta bukti empiris yang dapat diuji. Itu ya. Dan selanjutnya itu yang selanjutnya akan menjawab soal tentang bagaimana kita jika ingin mendirikan sekolahan. Untuk menjawab soal tersebut, mendirikan suatu sekolah menengah kejuruan yang berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang komitmen serta bersaing di pasaran kerja memerlukan beberapa langkah-langkah yang emang matang dan harus dipersiapkan. Salah satunya itu kita harus riset pasar dan kebutuhan industri. Nah, identifikasi riset di beberapa industri itu kita harus lakukan karena kita harus mengetahui dan memahami kebutuhan tenaga kerja di daerah sekitar kita, termasuk sektor industri yang berkembang. Dan yang kedua itu perancangan kurikulum yang dirancang yang sesuai dengan kebutuhan industri dan standar kompetensi nasional. Kita harus melibatkan pihak industri dalam penyusunan kurikulum agar sesuai dengan praktek kerja yang ada. Dan selanjutnya itu lakukan praktek dan magang. Nah, praktek kerja lapangan dan ini kita masukkan ke program kurikulum sebagai bagian dari kurikulum. Dan yang ketiga itu pengadaan fasilitas dan sumber daya. Nah, infrastruktur yang disiapkan yaitu gedung, kelas, ruangan, laboratorium, dan workshop yang memadai. Terus peralatan teknologi, sumber daya manusia. Nah, rekrut pengajar yang berkualitas dan berpengalaman yang memiliki kompetensi di bidangnya. Itu salah satu strategi di pengadaan fasilitas dan sumber daya. Terus yang keempat, pendaftaran dan akreditasi. Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran lembaga pendidikan. Ajukan akreditasi kepada lembaga yang berwenang untuk memastikan standar kualitas pendidikan terjaga. Terus promosi pemasaran. Strategi ini atau strategi pemasaran, buat rencana pemasaran untuk menarik siswa, termasuk menggunakan media sosial, website, dan kegiatan promosi di sekolahan dasar. Terus kerjasama dengan sekolah lain, jalin kerjasama dengan sekolah lain untuk memperluas jaringan dan menarik minat calon siswa. Dan yang keenam itu membangun hubungan dengan industri, kerjasama membangun hubungan kemitraan dengan perusahaan untuk program magang dan penetapan kerja. Jika sudah ada alumni dari sekolah tersebut, sekolahan yang sudah ada alumninya,
Nah, libatkan alumni untuk memberi masukan dan bantuan dalam menerapkan pekerjaan. Dan yang ketujuh itu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Kembangkan sistem evaluasi untuk mengukur efektivitas kurikulum dan pengajaran. Feedback, kumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan industri untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang ke-8 itu program pengembangan karir. Nah, ini sangat penting. Berikan layanan bimbingan untuk karir siswa untuk membantu mereka memahami pilihan karir dan peluang kerja. Dan yang selanjutnya itu mengenai soal perkembangan di beberapa negara di luar negeri sana. Mengenai itu, suatu perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara, termasuk ciri khas, program unggulan, dan perkembangan yang relevan di beberapa belahan dunia itu yang saya dapatkan, yaitu yang pertama itu negara Jerman, di mana nama program di negara Jerman tersebut yaitu dual system, ya, yang mana sistem pendidikan kejuruan yang menggabungkan pendidikan di sekolah dan pelatihan di perusahaan. Jerman dikenal dengan sistem kejuruan yang kuat, di mana siswa menghabiskan waktu di sekolah dan di tempat kerja. Nah, program unggulannya magang di perusahaan besar seperti Volkswagen dan Siemens. Nah, itu untuk di negara Jerman. Dan yang kedua itu ada negara Swedia. Nah, nama program di negara Swedia ini Gymnasieskola. Nah, pendidikan menengah yang menawarkan berbagai program kejuruan. Nah, dalam program ini yang difokuskan adalah pada pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi dengan industri. Nah, keunggulannya itu program teknik dan juga IT yang terintegritas dengan perusahaan lokal. Dan yang ketiga itu ada negara Australia. Nah, nama program dalam negara Australia ini Vocational Education and Training. Nah, program ini yang menawarkan pelatihan kejuruan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Nah, FET ini telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Australia, menawarkan fleksibilitas dan berbagai pilihan. Nah, keunggulan dari program ini bersertifikat dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan konstruksi. Dan yang keempat itu ada negara Singapura. Dalam negara Singapura ini nama programnya itu Institute of Technology Education. Nah, menyediakan pendidikan kejuruan yang berkualitas tinggi untuk mempersiapkan siswa ke dunia kerja. Nah, fokusnya itu pada inovasi dan teknologi dengan kemitraan kuat dengan industri. Nah, program unggulannya itu dalam teknologi informasi dan desain grafis. Yang kelima itu Kanada. Nama programnya itu College System. Nah, pendidikan tinggi yang menawarkan program diploma dan sertifikat kejuruan. Nah,
integrasi antara pendidikan, teori, dan praktek industri. Program unggulannya itu program dalam perawatan kesehatan dan teknologi. Dan yang keenam itu Finlandia. Nama program dari negara Finlandia ini Vocational Education and Training. Pendidikan ini berorientasi pada praktik dan keterampilan kerja, mengedepankan pembelajaran individual dan kolaboratif. Programnya itu teknologi informasi dan keterampilan industri. Dan yang keenam itu dan yang ketujuh itu ada Belanda. Negara Belanda ini nama program kejuruannya itu MBO Middellandse beroperasi. Dan yang selanjutnya itu ada negara Belanda dengan program pendidikan kejuruannya itu dengan nama MBO, pendidikan menengah kejuruan yang menggabungkan teori dan praktek, memiliki kerjasama erat dengan perusahaan untuk program magang. Dan program unggulannya itu program di bidang perhotelan dan teknik. Dan yang ke-8 itu ada Amerika Serikat. Nama program itu Charter and Technical Education. Nah, program ini menawarkan pendidikan kejuruan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, meningkatkan minat siswa terhadap karir di bidang teknik, kesehatan, dan seni. Nah, program unggulannya program di bidang otomotif dan teknologi. Ada juga yang ke-9 Korea Selatan, Vocational High School. Nah, di mana sekolah menengah yang berfokus pada pendidikan kejuruan. Nah, meningkatkan investasi dalam teknologi dan inovasi. Program unggulannya itu program dalam teknik komputer dan desain. Dan yang ke-10 ada negara Inggris, Apprenticeship. Nah, program ini program pelatihan kerja yang menggabungkan pembelajaran di tempat kerja dan pendidikan di sekolah. Nah, program unggulannya itu di bidang konstruksi dan pelayanan pelanggan itu ya, untuk di negara Inggris. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya, dan jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.